Shalom, puji syukur kepada Tuhan kita Tuhan Yesus Kristus yang oleh karena kasih dan anugerahnya kita dipertemukan kembali di dalam ibadah kita pada malam hari ini. Kita siapkan saudara-saudaraku untuk datang ke hadirat Tuhan. Kita sambut kemuliaannya untuk memulihkan kehidupan kita. Kita datang pada saat ini ke hadirat Tuhan. Kita angkat pujian kita dengan lagu Yesus kemuliaan-Mu. Kita katakan Yesus kemuliaan. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati Yesus, ku menyembah-Mu Tuhan Yesus. Yesus, ku menyembah-Mu. Pada malam hari ini ya Tuhan, di dalam ibadah tengah minggu kami datang semua menyembah kepadamu.
Kami datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkanlah seluruh kehidupan kami, hati kami, agar kami dapat bersorak-sorai, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terlebih Tuhan, kami dan seisi keluarga kami datang di hadapan-Mu pada saat ini. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, melawat ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dan juga kami rindukan kiranya urapan kuasa Roh Kudus-Mu mengalir di tempat di mana kami beribadah. Baik itu di dalam rumah kami Tuhan, dimanapun Tuhan kami berada pada malam hari ini. Biarlah kami rindukan kuasa-Mu hadir, Roh-Mu yang kudus memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Agar ibadah yang kami lakukan menjadi ibadah untuk pengagungan, kepujian dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terlebih ya Tuhan Yesus Kristus menjangkau kepada banyak jiwa secara khusus, yaitu untuk seisi rumah kami dan juga tetangga-tetangga kami. Kami rindu mereka semua dimenangkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semakin banyaklah jiwa-jiwa yang diselamatkan dan menjadi percaya kepadamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Berikanlah hati nurani yang baik bagi kami semua. Hati sebagai hamba yang mau dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu dan juga mau memuji, memuliakan nama-Mu di dalam ibadah kami. Kami serahkan tubuh, jiwa dan roh kami, biarlah Engkau yang memimpin ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Semua kita berkemenangan, saudara-saudara. Tuhan Yesuslah yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Biarlah senantiasa kita mau mendengar kepada panggilannya. Oleh karena kehidupan kita telah dipulihkan. Kita angkat pujian kita dengan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Semuanya kita bergirang, saudara-saudara. Haleluya.
Biarlah kita senantiasa mau bergirang-girang di dalam Tuhan, bersorak-sorai memuji memuliakan namanya. Dialah Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita angkat pujian kita dengan lagu Bersorak-sorai. Bersorak-sorai orang-orang benar yang di dalam Tuhan. Bersorak-sorai orang-orang benar yang di dalam Tuhan. Jiwaku membumbung tinggi seperti Raja Wali di langit. Sebab besar kasih-Nya kepada kita, aku bersukacita. Oh bersukalah, oh bersukalah dalam Tuhan, bersukalah. Oh bersukalah dalam Tuhan, bersukalah. Oh bernyanyilah, oh bernyanyilah, puji Tuhan, hai umat-Nya. Oh bernyanyilah, puji Tuhan, hai umat-Nya. Jiwaku membumbung tinggi seperti Raja Wali di langit. Sebab besar kasih-Nya kepada kita, aku bersukacita. Aku bersuka, aku bersukacita. Aku bersuka, aku bersukacita. Haleluya. Tiba saatnya saudara-saudaraku, kita akan mendengarkan kebenaran Injil firman Tuhan yang akan ditaburkan oleh hamba-Nya pada malam hari ini. Mari kita bersama siapkan hati dan juga pikiran kita untuk diisi penuh dari kebenaran Injil firman Tuhan. Sebelumnya kita angkat pujian kita dengan lagu Kaulah segalanya, Kau Bapa yang mengasihiku. Hati yang
kita katakan, Kau Bapa yang mengasihi. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kita katakan, Yesus segalanya, segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu. Bapa dan Rajaku. Di pertengahan ibadah kami ya Tuhan Yesus Kristus, kami mau mendengar kebenaran Injil firman-Mu. Biarlah Engkau ada di dalam hati dan pikiran kami, melembutkan hati kami, supaya firman itu kami terima dengan hati yang lemah lembut. Jangan biarkan ada kekerasan hati, tapi biarlah ya Tuhan Yesus Kristus, tangan-Mu yang penuh dengan kuasa itu terlebih dahulu menyucikan segala dosa, kesalahan, pelanggaran kami, menyucikan kehidupan kami, menanggalkan Tuhan dari segala dosa, kesalahan dan juga kelemahan, agar jangan ya Tuhan Yesus Kristus dosa-dosa itu membuat kami jauh daripada-Mu, tetapi biarlah kebenaran Injil firman-Mu yang menyelamatkan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami membawa seisi keluarga kami dan juga kehidupan kami untuk datang di dalam hadirat-Mu, mendengar suara kebenaran Injil firman-Mu yang akan ditaburkan oleh hamba-Mu. Perlengkapilah hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar segala yang diperkatakan, yang keluar dari mulutnya,
biarlah berasal dari kebenaran Injil firman-Mu, agar kami yang mendengarkan, hamba-Mu yang berkata-kata, kami sama-sama diberkati dengan berkat keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga pagarilah ya Tuhan tempat di mana kami beribadah. Biarlah terang yang daripada surga memenuhi tempat di mana kami beribadah. Rumah kami Engkau pagari dengan para malaikat-Mu, agar jangan si iblis yang jahat mengambil alih ibadah kami, mengambil alih hati kami. Tetapi biarlah Roh-Mu yang kudus senantiasa berkata-kata di dalam kehidupan kami, menyegarkan Tuhan kepada tulang-tulang kami, menyembuhkan Tuhan kepada segala sakit penyakit kami, memberikan kelegaan juga kekuatan yang baru kepada kami semua untuk kami menerima kebenaran Injil firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, saudaraku, salam di dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali di dalam kebenaran Injil, ajaran Injil sepenuh dari Tuhan Yesus Kristus di dalam ibadah tengah minggu kita di bulan Mei yang istimewa ini. Saudara-saudaraku, bulan Mei adalah bulan yang cukup unik karena setelah kita merayakan Hari Raya Paskah di bulan yang lalu, di bulan ini pun kita akan merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang ditandai dengan tanggalan merah atau libur nasional. Untuk selanjutnya berlanjut sampai kepada puncaknya, kita akan merayakan Hari Raya Pentakosta di bulan Juni yang akan datang. Ketiga hari raya tersebut, Paskah, Kenaikan, dan Pentakosta, itulah yang menjadi latar belakang dari tema firman Tuhan di hari ini, pelajaran kebenaran. Kita telah merayakan Paskah di bulan yang lalu, dan kita akan merayakan Hari Raya Kenaikan di bulan ini, untuk selanjutnya sampai kepada puncaknya merayakan Pentakosta di bulan yang akan datang. Bagaimana dengan sikap kita? Bagaimana seharusnya kita menyikapi ketiga hari raya di bulan-bulan yang sedang kita jalani ini, saudara-saudaraku? Kita harus menghayatinya. Menghayati atau menghidupi dalam ajaran dan firman Tuhan Yesus disebut sebagai berjaga-jaga. Beribadah di dalam kesadaran atau sungguh-sungguh beribadah. Maka kita pun akan terjaga, tersadar, dan terbangun di dalam kebenaran. Apa itu kebenaran, saudara-saudaraku? Kebenaran adalah standar hidup umat manusia yang dikehendaki oleh Allah. Karena, saudara-saudaraku, kebenaran itulah yang sesungguhnya merupakan ciri utama atau perilaku utama dari anak-anak Allah. Dengan perkataan lain, anak-anak Allah adalah umat yang sudah hidup di dalam kebenaran. Saudaraku yang berbahagia dalam Injil sepenuh, hari ini kita akan sama-sama membahas dan mempelajari tentang apa dan bagaimana kebenaran. Sesuai dengan tema, inilah pelajaran kebenaran yang memakai pendekatan keteladanan atau studi kasus atau contoh kasus dari Injil Perjanjian Baru yang sesuai dengan ketiga hari raya, Paskah, Kenaikan, dan Pentakosta. Untuk lebih jelasnya, mari saudara-saudaraku kita baca ayatnya yang tertulis di dalam kitab Roma 6. Roma 6 ayat 18-20 saya bacakan. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Amin. Mula pertama perlu diketahui, saudara-saudaraku, bahwa kitab Roma adalah kitab khusus pelajaran kebenaran.
Di dalam Roma 6 yang tadi kita baca, saudara, dinyatakan bahwa anak Allah adalah hamba kebenaran, bukan hamba dosa. Karena anak-anak Allah itu adalah umat yang telah dimerdekakan dari dosa. Telah melalui atau melewati proses kemerdekaan. Apa maksudnya, saudara-saudaraku? Bahwa kemerdekaan itu adalah sebuah proses. Sama halnya dengan peristiwa ketika umat pilihan Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir, mereka belum otomatis merdeka. Karena masih harus melanjutkan perjalanan menuju tanah air yang baru. Tanah perjanjian yang akan menjadi kerajaan Israel di dalam perjanjian lama. Ada proses di situ. Proses kemerdekaan yang panjang, mulai dari perjalanan 40 tahun di padang gurun, sampai akhirnya bintang Daud atau bendera kerajaan Israel berkibar. Demikianlah sesungguhnya proses kemerdekaan di dalam Injil Perjanjian Baru. Firman Tuhan Yesus menyebutnya sebagai kerajaan Allah dan kebenarannya. Sebuah proses menuju masuk ke dalam kerajaan Allah. Sehingga dapat dikatakan sesuai dengan firman Tuhan Yesus sebagai proses kebenaran. Proses kebenaran inilah yang digambarkan atau dilambangkan dengan ketiga hari raya, Paskah, kenaikan, dan Pentakosta. Itu sebabnya dikatakan tadi kalau kita berjaga-jaga, sungguh-sungguh beribadah dan merayakannya, mata kita akan terbuka dan melihat kebenaran itu. Diawali atau didasari dengan Paskah, sama seperti proses kemerdekaan umat pilihan Israel yang dimulai dengan Paskah. Namun Paskah Perjanjian Baru telah digenapi atau disempurnakan dengan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, yang berlanjut dengan kenaikannya sampai kepada puncaknya, yaitu turunnya Roh Kudus di hari Pentakosta. Inilah proses kebenaran seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada para murid-Nya sebelum Ia ditangkap, disiksa, dan disalibkan. Tertulis di dalam Injil Yohanes 16, kita baca Injil Yohanes 16 ayat 7-13. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan mengisahkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Amin. Inilah rangkaian proses kebenaran. Setelah Paskah, yaitu kematian dan kebangkitannya, Tuhan Yesus Kristus naik ke surga untuk selanjutnya mencurahkan Roh Kudus sebagai puncaknya. Itulah roh kebenaran yang dijanjikan kepada setiap umat yang berjaga-jaga. Saudara-saudaraku yang berbahagia di dalam kebenaran, roh kebenaran itulah yang akan memimpin mereka kepada seluruh kebenaran, yaitu menjadi hamba kebenaran. Saudara-saudaraku, pelajaran kebenaran inilah yang sering terlewatkan oleh kebanyakan umat Kristen di seluruh dunia. Karena kurang fokus dan berjaga-jaga, kurang menghayati Paskah, kenaikan, dan Pentakosta. Hanya merayakannya secara rutinitas seperti upacara tahunan saja. Dimulai dengan Paskah yang baru saja kita rayakan, saudaraku. Saudaraku yang berbahagia di dalam Injil sepenuh, sesungguhnya Paskah itu adalah dasar dari pelajaran kebenaran. Baik Paskah kematian maupun Paskah kebangkitan.
Inilah intisari dari firman Tuhan di hari ini. Paskah sebagai dasar pelajaran kebenaran. Maka mari kita sekarang masuk di dalam contoh kasus atau keteladanannya. Dimulai dari kesaksian Yesus Kristus di dalam pengadilan Pontius Pilatus yang akhirnya memvonis atau menjatuhkan hukuman mati atau hukuman salib kepada Yesus Kristus. Tertulis di dalam Yohanes 18 ayat 37. Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Amin. Inilah kesaksian Yesus tentang kebenaran. Disinilah tersimpan kata kuncinya, yaitu firman Tuhan Yesus yang mengatakan, setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Kata kunci dari kebenaran adalah mendengarkan suara Yesus. Di dalam bahasa hamba-hamba Tuhan di zaman yang lampau atau jadul, saudara-saudaraku, disebut sebagai dengar-dengaran. Bukan cuma mendengar, tetapi melakukannya juga. Inilah kunci utama kebenaran. Dalam peristiwa pengadilan itu, Pontius Pilatus adalah contoh orang yang tidak dengar-dengaran. Saudaraku, dalam istilah sekarang, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Dalam istilah modernnya FIFO, first in, first out. Karena setelah Yesus menyatakan tentang kunci kebenaran, Pontius Pilatus malah bertanya kepada Yesus, seperti tertulis di dalam ayat selanjutnya, yaitu Yohanes 18 ayat 38b, kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Bayangkanlah saudara-saudaraku, kalau umat Kristen di seluruh dunia ini seperti Pontius Pilatus, memiliki kuasa, kedudukan yang sangat tinggi, namun sama sekali gagal paham soal kebenaran. Ini sama halnya dengan umat pilihan Israel yang tidak dapat masuk ke dalam tanah perjanjian. Mayat-mayat mereka terhampar di padang gurun. Sebagai bagian penutup, kita akan mempelajari tokoh daripada teladan kebenaran yang tertulis di dalam peristiwa kebangkitan. Namun sebagai pendahuluan, marilah terlebih dahulu kita membaca kesimpulan dari peristiwa Paskah kebangkitan yang tertulis di dalam Yohanes 20 ayat 31. Yohanes 20 ayat 31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup di dalam namanya. Amin. Inilah bagian penutup atau ayat terakhir dari Injil Yohanes pasal 20. Injil Yohanes pasal 20 adalah merupakan berita Injil tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Terdiri dari 5 perikop. Perikop pertama berjudul Kebangkitan Yesus. Perikop kedua berjudul Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Perikop ketiga berjudul Perikop kedua berjudul Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Maaf saudaraku. Perikop ketiga berjudul Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Perikop keempat berjudul Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Dan perikop kelima berjudul Maksudnya Injil ini dicatat. Yang merupakan kesimpulan seperti tadi tertulis di dalam ayat yang terakhir. Yaitu supaya kamu oleh imanmu beroleh hidup dalam namanya. Jelaslah bahwa Yohanes pasal 20 ini adalah pelajaran dasar keselamatan. Yaitu keselamatan atau hidup yang berdasarkan iman. Lewat peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Inilah kebenaran Injil, yaitu kebenaran yang membedakan kita dengan agama-agama lain. Karena kita percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kunci utamanya
atau kunci utama kebenaran adalah dengar-dengaran. Siapakah teladan utama dalam peristiwa kebangkitan ini, saudara-saudaraku? Seorang wanita yang bernama Maria Magdalena. Seperti tertulis dalam perikop yang kedua, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Maria Magdalena menangis terseduh-seduh di kubur Yesus. Ia menangis seorang diri sebab teman-teman yang bersama-sama dengan dia sudah pergi pulang setelah melihat kubur itu kosong. Tetapi Maria tetap menangis di situ seolah mau menumpahkan seluruh isi hatinya di depan kubur Yesus. Di saat itulah terjadi peristiwa yang luar biasa ajaib. Yesus menampakkan diri kepadanya. Seharusnya setelah Yesus bangkit dan setelah kubur itu kosong, Yesus harus naik ke surga. Tetapi Yesus masih ada di situ. Saudara-saudaraku menunggu untuk bertemu dengan Maria seorang. Saudara-saudaraku yang berbahagia dalam Injil sepenuh, renungkanlah bahwa peristiwa Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria tidak sama dengan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, bahkan kepada lebih dari 500 orang itu. Ini adalah peristiwa yang spesial, peristiwa yang istimewa. Maria menjadi orang yang pertama melihat Yesus bangkit sebelum Yesus naik ke surga dan dinobatkan menjadi Kristus, Raja di atas segala raja. Perhatikanlah bahwa dalam peristiwa ini, bukan hanya Maria yang mau bertemu dengan Yesus. Yesus pun mau bertemu dengan Maria. Menjadi kesimpulan, bukan hanya Maria saja yang mengasihi Yesus. Yesus pun sangat mengasihi Maria. Apa rahasianya, saudara-saudaraku? Maria adalah murid yang dengar-dengaran. Dan itu telah dibuktikannya lewat peristiwa ketika Maria mengurapi kaki Yesus dengan minyak narwastu yang murni dan mahal harganya. Apa kata Yesus? Apa kata firman Yesus tentang peristiwa itu? Tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 12. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Amin. Dalam peristiwa ini tak terbantahkan bahwa Maria adalah murid yang dengar-dengaran. Karena kepada seluruh muridnya, Yesus telah memberitahukan perihal kematiannya. Namun hanya Maria yang bersungguh-sungguh menyikapinya. Di hadapan seluruh undangan itu, saudara-saudaraku, Maria menumpahkan minyak narwastu yang murni, yang mahal harganya. Seolah dia mau menyatakan bahwa perpisahannya dengan Yesus teramat mahal harganya. Saudaraku yang berbahagia, di dalam Injil sepenuh, sampai 4 kali Yesus memberitahukan tentang kematiannya sebelum ia disalibkan kepada para murid-muridnya. Namun hanya Maria yang sungguh-sungguh menanggapinya. Tidak heran kalau Tuhan Yesus sangat mengasihi Maria. Dan tidak heran, Marialah yang pertama kali bertemu muka dengan Yesus di hari yang ketiga itu. Ini bertentangan dengan peristiwa yang tertulis di dalam perikop yang keempat, yang berjudul Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Seperti tertulis di dalam Yohanes 20 ayat 26 sampai 29. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Amin. Kita masuk ke dalam kesimpulan, saudara-saudaraku. Kita langsung membaca ayat yang terakhir.
Roma 1 ayat 16 sampai 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah dan menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Inilah ayat-ayat pembuka dari kitab Roma, kitab khusus pelajaran kebenaran. Inilah juga yang merupakan abstraksi atau kesimpulan dari pelajaran kebenaran, yaitu kebenaran yang bersumber dari iman. Disebut sebagai keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Inilah yang dimaksud dengan dengar-dengaran. Dengar-dengaran kepada berita Injil. Dengar-dengaran kepada suara Yesus. Maka seperti tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Di mana hidup yang dimaksud di sini sesungguhnya bukanlah hidup biasa, melainkan damai sejahtera. Sebagaimana tema Paskah PGI KWI, yaitu damai sejahtera di tengah keluarga, yang terambil dari perikop keempat Yohanes pasal 20, Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Saudara-saudaraku, apa yang kita dibutuhkan di zaman sekarang ini? Di tengah gejolak dunia di zaman sekarang ini, kita memerlukan damai sejahtera. Supaya saudara-saudaraku digenapilah nubuat perjanjian lama yang mengatakan, walau 1000 rebah di sebelah kiriku dan 10.000 rebah di sebelah kananku, namun Allah tetap melindungi dan memelihara aku. Perlindungan dan pemeliharaan Allah itulah yang dimaksud dengan damai sejahtera, yang hanya diperoleh oleh umat yang hidup di dalam kebenaran, yang memiliki keyakinan kokoh di dalam Injil, yang dengar-dengaran kepada suara Yesus, berita Injil. Agar kita jangan seperti Thomas, yang pesimis dan sinis. Itulah peristiwa ketika murid-murid yang lain memberi kabar kepada Thomas, kami sudah melihat Tuhan. Tapi Thomas menjawab dengan sinis, sebelum aku mencucukkan jariku ke tangannya dan mencucukkan jariku ke lambungnya, aku sekali-kali tidak percaya. Inilah contoh kehidupan di luar kebenaran. Hidup yang tidak dengar-dengaran kepada suara Yesus. Khususnya tentang Paskah, kematian dan kebangkitan Yesus yang sudah diberitakan Yesus kepada murid-muridnya sebelum ia disalibkan. Diberitahukan saudara-saudaraku lewat firman tengah minggu pada hari ini kepada kita sekalian. Di tengah-tengah gejolak di zaman sekarang ini, janganlah kita menjadi pesimis dan sinis seperti Thomas. Melainkan marilah kita seperti Maria, teladan kebenaran. Hamba kebenaran yang bukan hanya mendengar, melainkan melakukan juga. Namanya juga adalah hamba, saudara-saudaraku, mana boleh hanya mendengar saja. Karena berita Injil, firman Tuhan Yesus harus dilakukan dan dikerjakan. Itulah kebenaran. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Semoga Roh Kudus tetap membimbing kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara-saudaraku, kita masuk di dalam doa penutup, ucapan syukur, dan doa permohonan kita kepada Tuhan Yesus. Kita angkat pujian, ku tetap setia. Seperti wanita menapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu. Yesus, Engkau
baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Kita masuk di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, Bapa kami yang baik, sungguh baik, teramat baik, yang terbaik di dalam kehidupan kami. Bapa kami yang kekal, penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, Raja damai, yang kami puji dan kami puja. Betapa kami Tuhan mengucap syukur kepadamu atas pimpinanmu dalam ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Terutama lewat lawatanmu, lewat kebenaran Injilmu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Jikalau di hari ini Engkau memperingatkan kami di masa-masa sulit seperti sekarang ini, agar kami memilih jalan kebenaran sebagai Bapa di dalam surga, jalan kehidupan kami. Hamba-Mu sudah selesai berbicara Bapa, namun biarlah kiranya Roh-Mu yang kudus memeteraikan Tuhan benih-benih kebenaran Injil-Mu itu di dalam hati kami, agar menjadi benih yang subur, berakar, bertumbuh dan berbuah-buah, sehingga Tuhan menjadi nyata Roh-Mu yang kudus itu memimpin kami kepada seluruh kebenaran, yaitu menjadi hamba-hamba kebenaran di zaman ini. Terima kasih Bapa di dalam surga, memberkati seluruh pemirsa Tuhan ibadah tengah minggu ini, baik siaran langsung maupun tayang ulang. Engkau yang menerangi seisi rumah Tuhan, murid-murid-Mu, hamba-hamba-Mu, umat-Mu Tuhan Yesus Kristus. Seisi rumah itu agar diterangi dengan Tuhan kebenaran Injil-Mu, sehingga Bapa boleh dipersatukan menjadi umat yang menerima kebenaran, yang menerima keselamatan yang daripada-Mu. Biarlah nama-Mu diserukan di atas rumah para jemaat-Mu itu, agar memancarlah Tuhan kemuliaan dan kasih-Mu tak tersembunyi bagi tetangga-tetangga kami, agar mereka Tuhan juga boleh datang bergabung bersama kami, memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami bawakan kehidupan kami sepanjang minggu ini, umat-Mu yang bekerja, yang berusaha, yang kuliah, yang sekolah, yang Tuhan Yesus Kristus menjadi Bapak bekerja mengurusi rumah tangganya. Terutama kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami kaum yang lemah, para janda, anak yatim, yatim piatu, para manula yang ada bersama kami di tengah-tengah sidang jemaat-Mu. Nyatalah kerajaan-Mu,
Nyatalah pemerintahan-Mu dalam kehidupan kami umat-Mu sepanjang hari. Terima kasih Bapa di dalam surga. Hamba-Mu juga mendoakan peribadatan-peribadatan yang akan kami selenggarakan sepanjang minggu ini. Biarlah Tuhan semua ada dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus. Mohon anugerah, kasih karunia, keselamatan, kesejahteraan bagi umat pilihan-Mu bangsa Israel. Mohon berkat-Mu bagi kota Yerusalem. Demikianlah kami mohonkan berkat-Mu untuk bangsa negara kami Indonesia ini. Ampuni dosa kesalahan bangsa kami, biar bangsa kami mendapat kasih karunia-Mu. Selamatkanlah oleh kebenaran Injil-Mu. Kirimkanlah pekerja-pekerja-Mu untuk melengkapi jumlah penginjil-penginjil yang ada di Indonesia. Utus dan pimpinlah mereka ke seluruh penjuru pelosok Indonesia dengan tanda-tanda ajaib di dalam nama-Mu. Agar bertambah-tambahlah jumlah dan bilangan saudara-saudara kami sebangsa dan setanah yang bertobat. Menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jumlahnya lebih banyak dari saat kemarin kami berdoa kepadamu. Lawatlah pemerintahan kami dari yang tertinggi sampai yang terendah, dari pusat sampai daerah, yang dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto dan koalisinya, baik pemerintahan eksekutif, legislatif, bahkan yudikatif. Terangilah Tuhan dengan kasih dan kebenaran-Mu, sehingga roh takut akan Engkau selalu ada di dalam Tuhan segenap kehidupan mereka menjadi pelayan abdi bangsa dan negara Indonesia ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah Tuhan ibadah dan pelayanan kami, doa dan permohonan kami. Mohon kiranya disempurnakan dan mendapat pimpinan Roh-Mu yang kudus. Juga segala doa yang belum terucapkan. Sebab semua hanya kami peralaskan di dalam nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup di surga sampai selama-lamanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami akan menutup ibadah ini dengan doa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom.